Yoi, kembali lagi bersama dengan Peng alias Dr. Tirta alias ini. Sekarang kita masih berdiskus buset. Saya masih sharing-sharing dari langsung toko saya live di Komunion Manajemen Yogyakarta di Jalan Cempaka, ya kan? Yang sekarat karena PPKM, bye! Tapi tetap berusaha untuk bangun kita ini ya. Jadi Yogyakarta ini vaksinasi masih segitu-segitu aja. Takut aku kalau ngeritik diusir, ditanya KTP-mu mana. Terus yang kedua, udah banyak kawan-kawan di Jogja tuh menjerit ya, gitu. Tapi kita nggak akan bahas Jogjanya lah. Wadiau. Kita akan bahas mengenai yang ditanyakan ke pasien-pasien ke saya. Jadi kita tahu, disclaimer, banyak pasien yang telemedicine ke saya, ke konsul lewat WA-nya Tukutu. Itu sehari 800-an pasien rata-rata sampai pada tanggal 4 Agustus 2021. Even saya aja lupa tanggal ulang tahun saya pada waktu itu, kalau nggak diingetin sama kawan-kawan netizen. Orang pertama yang membuat saya ingat itu adalah anak-anak Susan Care. Tiba-tiba buat flyer postingan birthday, saya baru ingat, oh iya ini 30 Juli. Dan kita akan bahas detail. Yang sering ditanya netizen part kedua adalah, yang pertama kemarin vaksin ya. Dok, saya ini udah sembuh COVID dari 2 minggu yang lalu, negatif PCR. Kok rasanya masih lemes-lemes ya? Oke, kita akan bahas. Jadi, pada pasien-pasien yang sudah negatif COVID, mau gejala ringan, mau gejala sedang, mau gejala berat, mereka masih akan mengalami sesi atau fase sequel. Sequel itu adalah gejala tertinggal. Apa aja sih itu? Pertama, masih ngerasa batuk. Tapi batuknya tuh tiap pagi dan malam. Kita akan bahas kenapanya nanti. Gejala kedua yang gejala sering tertinggal adalah lemes, malaise. Lemes, jadi dia habis COVID itu setelah sembuh, kayak dia ngerasa bergerak dikit, ngos-ngosan. Ngos-ngosannya itu bukan sesak, tapi cepet capek, terus keringat dingin, pucat, linglung, sama kepala berputar. Enggak, ya vertigo ya, tapi hampir mirip vertigo, tapi nggak sampai separah vertigo. Tadi kayak blackout, berkunang-kunang. Seperti kurang darah, Pak? Ya, seperti hipotensi atau anemia, mirip bener. Nah jadi itu gejala kedua, malaise. Gejala ketiga adalah dia tiba-tiba orang nggak punya penyakit lambung, tiba-tiba ulu hatinya sering nyeri. GERD, tiba-tiba GERD, padahal dia sebelumnya nggak pernah punya GERD. Yang keempat, masih ngerasa pegel-pegel linu, terutama di sendi-sendi besar, yaitu lutut, punggung, lengan, dan ini paha. Gejala berikutnya kadang ada yang masih anosmia tuh sampai 4 minggu. Anosmia, parosmia, augesia masih 4 minggu. Dan pada pasien-pasien yang sempat masuk ICU ataupun ruang perawatan, yaitu gejala sedang berat, mereka bahkan saturasinya nggak bisa naik-naik di atas 92. Siapa yang coba kamu share di komen kalau kamu pernah COVID dan merasakan gejala ini. Coba share ya. Share. Hampir semua pasien yang sembuh dari COVID itu ngerasain ini. Bahkan yang gejala ringan pun. Kok bisa? Kalau kamu nonton materi pertamaku, jadi kalau kamu nonton video yang ini, disclaimer, kamu harus nonton videoku yang sebelumnya. Yang mengenai vaksin. Itu saya jelasin perjalanan virusnya. Dan nonton yang perjalanan beda COVID dan influenza. Kamu harus nonton lengkap dulu baru bisa paham. Kok bisa? Karena sel radang yang melawan kita itu, melawan virus ini, kan virus ini cepat banget replikasinya. Itu ternyata dia itu sangat mengganggu sel-sel kita. Recovery-nya sulit. Jadi kita tahu ketika kita perang, harus ada konsekuensinya. Ya, contoh perang dunia, London hancur, Jepang hancur. Sama di dalam tubuh kita, cuman beda ukuran aja. Ini yang perang kecil-kecil semua. Akibatnya ketika perang melawan virus ini, organ yang paling kena itu adalah organ pernapasan, karena perangnya di situ semua. Sehingga sel-sel COVID ini,
virus-virus COVID ini hilang, sel peradangannya ini butuh waktu untuk digantikan yang baru. Dan menggantikan sel yang rusak, itu butuh energi. Biasanya tubuh kita tuh mengganti sel darah merah 120 hari, sel rambut, sel kulit yang rontok, sel kulit kepala yang jadi ketombe. Nah, ketika ada proses peradangan ini, kan tambah banyak sel yang rusak, maka kita butuh energi untuk menggantikan sel-sel yang rusak ini. Kedua, menyingkirkan infiltrat yang di paru, terutama gejala sedang dan berat, yang menyebabkan pneumonia. Yang sebagian jadi fibrosis, itu harus digantikan sel baru lagi. Dan bangkai-bangkai virus. Kan kalau kita perang pasti ada mayat. Virus juga ada mayatnya, ada bangkainya. Makanya pada orang yang sudah sembuh COVID, sudah isoman 14 hari, sudah nggak ada demam, nggak ada batuk, masih ada anosmia, masih CT value-nya nggak bisa nembus 40. Karena itulah bangkai-bangkai virus yang tersisa di tubuh kita. Dan disingkirkan. Dan gejala recovery ini, itu juga terjadi karena antibodi kita yang melawan COVID baru turun kalau di gejala sedang berat setelah 3 bulan. Itu alasan kenapa orang bisa vaksin setelah 3 bulan. Kalau yang gejala ringan mungkin 2 minggu, 4 minggu turun. Dan sebenarnya ini tidak hanya terjadi di virus COVID. Contoh, orang di opnam habis DB, itu beratnya menyusut sampai 5-6 kilo. Dan setelah sembuh dari DB pun, keluar dari rumah sakit, dia masih lemes-lemesan. Orang yang habis operasi usus buntu atau operasi mayor itu operasi yang langsung pembiusan total. Setelah operasi pun, dia masih ngerasa sakit di tempat operasi, padahal udah 2 minggu, 3 minggu. Masih. Jadi recovery tubuh kita tuh butuh proses. Bukan kayak film-film. Contoh, kamu pernah habis digebukin orang atau berantem. Contoh, kamu berantem nih. Mungkin pas berantem, digebuk matamu, bengkak, kamu nggak kerasa sakit. Tapi, setelah kamu selesai berantem, 7 hari itu nyut-nyutan, memar. Bengkak-bengkaknya baru kerasa. Kenapa? Itulah recovery tubuh. Rasa sakit itu adalah sel peradangan kita yang mencoba membenahi sel tubuh kita yang rusak. Jadi ketika kita lemes, itu sel peradangan kita lagi bekerja membenahi sel tubuh kita yang rusak. Maka solusinya kita tahu. Berarti kalau kita itu lagi recovery, sel tubuh kita kan rusak semua. Jadi kita butuh zat yang membangun tubuh. Apa sih zat yang membangun tubuh? Protein. Zat membangun tubuh adalah protein. Jadi kalau kamu lagi recovery, baik penyembuhan ataupun setelah penyembuhan, satu-satunya cara adalah kamu memperbaiki nutrisimu dengan memperbanyak makanan yang mengandung protein. Kamu taunya protein telur sama susu. Salah. Telur bener, tapi telur yang putih, bukan telur yang kuning. Kalau kuning telur itu lemak. Susu pun lemak, nggak hanya protein. Apa? Tempe, tahu, bandeng, seafood itu juga protein. Dan kurangi gulanya. Seperti biasa, semakin banyak gula, semakin bangkai virus nggak bisa menyingkir. Karena bangkai virus ini menempelnya sama gula. Kalau masih demam, pegelinu, kasih obat pengurang nyeri, natrium diklofenak, atau neurobion, vitamin B kompleks, paracetamol pengurang demam, batuk-batuk. Kalau kamu batuk-batuk, bisa minum beberapa obat yang bisa mengurangi batuk. Saya nggak bisa sebut karena itu merek. Intinya kandungannya ada Ambroxol, dextro bisa menyebabkan kecanduan ya sama kodein, tapi ya nggak masalah kalau ngeluarin dahak. Terus ada yang bisa mengeluarkan pseudoephedrine, cuman ini obat keras karena bisa menyebabkan kantuk. Dan memperbanyak vitamin. Vitaminnya bukan vitamin C, kebanyakan. Rata-rata orang yang sembuh COVID, kenapa asam lambung naik? Nah, selama kamu penyembuhan, kamu hitung aja minum vitamin C berapa banyak itu. Akibatnya asam lambung naik. Kurangi vitamin C, perbanyak proteinnya. Vitamin C dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan untuk jamu, jahe hangat sekali sehari, tanpa gula, itu bisa membuat batukmu itu rasa gatal tenggorokan berkurang. Jahe hangat tidak membunuh COVID, sekali lagi. Tapi dia bisa membuat tenggorokanmu itu nyaman. Bilas nasal itu tidak bisa membunuh COVID, tidak membersihkan bangkai virus. Tetapi untuk orang yang dia hidungnya buntet, dia bisa memperlancar silia-silia di hidung yang nyingkirin debu, sama memperlancar aliran sinus. Pakai 0,9 NaCl sekali sehari, tonton edukasi dari dokter THT ada. Gimana kalau uap eukaliptus? Itu obat luar. Sistemnya kerjanya kayak nebul, tapi pakai eukaliptus. Jangan diminum minyak kayu putih. Sekali sehari juga. Tapi nggak boleh dilakukan bersamaan, ganti-gantian. Minum jamu tuh nggak boleh barengan, karena akan meningkatkan asam lambung.
Kalian milih sama satu, mau kunyit, mau jamu, mau jahe, atau mau temulawak atau sambiloto. Nggak bisa dicampur semua. Karena jamu-jamu juga meningkatkan kerja asam lambung. Dan aktivitasnya nggak boleh langsung berat. Untuk orang recovery, karena energi kita itu kan dihabisin untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Jadi kalau kamu memakai lagi recovery, jangan memakai energimu untuk habis-habisan, langsung olahraga berat, langsung kerja lembur. Yang ada kamu reinfeksi lagi. Karena orang yang recovery, imunnya belum seimbang. Masih ada sisa-sisa antibodi akibat sel peradangan kemarin. Akibat melawan virus. Jadi, kamu harus aktivitasnya bertahap. Ketika kamu sudah linglung, duduk istirahat. Buat lansia yang masih merasakan sesak napas, batuk memberat tiap malam, dan saturasi 92. Tetap standby oksigen. Karena lansia masih bisa kambuh. Ya. Dan patokan sembuh bukan CT value. Patokan sembuh adalah kamu isoman dan bebas gejala dari demam dan batuk dan tanda pneumonia dinyatakan sembuh oleh dokter. CT value itu sesuai kalau sesuai gejala. Jadi misal kamu gejala demam, batuk, CT value-mu 8. Berarti virusnya aktif. Lah kalau kamu sudah bebas gejala, sudah nggak ada demam, nggak ada batuk, tapi ternyata CT value-mu masih 29, it means itu bangkai virus. Jadi konsultasikan CT value kepada dokter, bukan menilai sendiri. Dan selama recovery, jangan sembarang minum antibiotik, kecuali kamu lansia dan dikontrol oleh dokter. Contoh, karena pada masa recovery, karena imun kita nggak seimbang, kita bisa terinfeksi bakteri banyak. Contoh, salah satu lansia, kemarin konsul ke saya, setelah sembuh COVID, dia malah kena penyakit kulit. Jadi bisulnya banyak, karena aureus infeksi. Bisa. Itu akibat imun kita nggak seimbang. Ada juga pasien saya, anak muda, habis virus COVID, dia sembuh, dia nekat lebur, malah kena DB sama tipes, opnam lagi orang, DB sama tipes. Trombosit datang-datang di bawah 7.000. Rendah banget. Bisa sampai ratusan. Dan masih ada lagi, yang bahkan malah baru recovery, sudah kemana-mana, kena COVID lagi. Reinfeksi. Jadi ketika kamu recovery, itu bukan berarti kamu sembuh, senang-senang. Tapi kamu harus tetap menjaga nutrisi, dan aktivitas itu ditingkatkan bertahap. Bukan langsung kamu isoman, nggak ngapa-ngapain kan, langsung olahraga nggak, naiknya 10%. Ketika kamu udah ngerasa lemes, keringet dingin itu artinya apa? Tubuhmu, tensinya rendah dan energimu kurang. Jadi kamu harus istirahat, penuhi nutrisi. Tenang, orang yang COVID itu rata-rata turun berat badan kok. Karena capek banget bos. Dan untuk lansia, diawasi terus. Lah kalau saya punya anak, gimana dok? Kalau punya anak, kamu batuk-batuk, kamu tetap harus pakai masker. Takutnya anak kita bisa kena bakteri atau virus yang lain. Kalau menyusui, ibu menyusui, bahkan ketika COVID pun, dia disarankan pakai ASI perah, ASI peras, pompa ASI. Tapi kalau nggak bisa, dia tetap boleh menyusui, asalkan dia pakai masker dan cuci tangan. Untuk kalian yang selesai isoman, apakah barang-barang harus dicuci? Yang perlu dicuci hanya baju dan spray. Kalau barang padat kayak gini, kamu mau semprot disinfektan, belum tentu efektif. Yang paling penting adalah cuci tangan dan tidak menyentuh tanganmu itu ke hidung. Jadi rajin-rajin cuci tangan kalau rumahmu dipakai isoman. Tapi kalau AC, harus cuci AC. Karena virus itu, bukan nempel, virus itu kalau kena AC freon, bisa muter-muter di udara. Makanya virus ini ada tips dari Dr. Koko, spesialis penyakit dalam. Dr. Koko bilang bahwa ventilasi harus bagus. Karena memang virus ini kalau kena udara yang mengalir terus, dia hilang. Tapi kalau kena AC yang muter-muter terus, itu satu ruangan. Jadi kalau ada orang isoman, sekeluarga rame-rame di tempat yang AC, itu nggak sembuh-sembuh. Dan ingat, kalian memang sudah kena COVID, memang ada antibodinya. Tapi jangan jumawa. Karena bisa jadi malah teman kalian yang kena. Dan bisa jadi kalian reinfeksi. Karena apa? Ingat, recovery itu perlu waktu 1-3 bulan. Anosmia gimana dok? Saya nggak hilang-hilang. Tenang, kalau anosmia nggak hilang-hilang, tips dari dokter Muslim THT, bisa dicek, dokter Muslim THT, mengatakan bahwa kalian bisa memancing anosmia untuk bauan dengan bubuk kopi yang tajam sama wangi-wangian, agar merespon saraf di hidung, respon nervus di hidung, agar reseptor-reseptor ini kepancing untuk bisa mencium. Dan untuk augesianya bisa makan makanan protein. Protein kan gurih rata-rata. Bisa. Kalau kumur-kumur pakai
obat kumur-kumur itu bisa dok untuk memancing lidah? Enggak. Obat kumur itu hanya untuk menjaga kebersihan gigi. Dan sebenarnya dokter gigi pun merekomen nggak perlu terlalu banyak untuk kumur-kumur, secukupnya. Kumur-kumur itu penting untuk menjaga kesehatan gigi. Karena rata-rata orang yang COVID ini kan mereka nggak nafsu makan, sehingga asam lambungnya naik, sehingga jadi pahit. Jadi kumur-kumur ini bukan untuk merangsang, tapi untuk mengontrol pH dan untuk mengontrol kesehatan mulut dan gigi, sehingga bakteri minimal. Karena banyak orang yang sembuh COVID, kesehatan giginya nggak diurus, dia jadi sariawan banyak banget. Itu banyak. Dan itu yang curhat pasien. Nah, dari sini kamu tahu, kalau kamu sembuh dari COVID dan masih ngerasain gejala-gejala tadi ceritain, jangan panik. Sediain aja obat-obat paracetamol, lalu obat-obatan yang untuk mencegah atau mengurangi efek batuk dan pilek, protein, aktivitas bertahap, mouthwash untuk mengontrol kesehatan gigi dan mulut, salep-salep kalau kamu ada penyakit kulit, cuci, spray, baju sendiri. Jangan malah di laundryan. Kalau kamu nyuci baju bekas COVID-mu ke laundryan, jahat kamu, itu satu laundry bisa kena COVID semua itu. Ya. Dan untuk yang AC, dibersihin AC-nya. Dan kalau kamu mau ketemu anak, tetap jaga diri, cuci tangan, biasakan. Dan untuk yang lansia, tetap selama 3 bulan ke depan harus diawasi gula darah. Nah, terus untuk kalian yang memiliki komorbid DM, komorbid jantung, hipertensi, dan obesitas, wajib cek D-dimer. D-dimer adalah pecahan koagulan darah yang terjadi karena infeksi sistemik. COVID ini kan dia merespon tubuh kita, paru. Tapi COVID ini juga merespon peradangan sistemik di pembuluh darah kita. Sehingga pembuluh darah kita mengeluarkan koagulan, sehingga darah kita menjadi lebih kental pada orang-orang yang komorbid DM, obesitas, dan hipertensi. Jadi ketika nanti dia habis COVID, tiba-tiba dia ngecara kesemutan. Kesemutannya bukan kesemutan yang ketindihan, tapi kesemutannya tuh nggak ada jelas, gini aja kesemutan, dan tiba-tiba kakinya bengkak, gede, kayak isi air. Itu artinya DVT. Jadi D-dimermu tinggi, di atas 500, bahkan menembus sampai 6000. Darahnya kental kayak agar-agar, bisa dicek di vein thrombosis, tuh darahnya kayak agar-agar, namanya hiperkoagulasi, dan menghambat vena-vena di sini jadi bengkak. Kalau D-dimer tinggi, dia juga bisa menyumbat paru jadi emboli paru. Tiba-tiba saturasinya under 60 dalam waktu 2 jam. Itu emboli paru. Atau menghambat jantung, jadi infark miokard. Jadi serangan jantung, ARES. Atau dia menghambat di saluran pembuluh darah di otak, jadinya stroke iskemik. Jadi buat kalian yang lansia, cek juga D-dimer. Dan buat para anak muda, santai, rileks. Nah terus, gimana dok saya pengen berhubungan badan? Biar kalian yang suami istri yang ingin berhubungan badan, setelah kalian negatif COVID pun, ingat, kalian recovery dulu. Kalau udah recovery, sudah nggak ada gejala, nggak ada batuk, baru kalian bisa berhubungan badan. Tapi kalau kalian masih ada batuk kecil-kecil, saya sarankan jangan. Karena banyak kasus suaminya sembuh, istrinya kena, gantian suaminya kena lagi. Tular-tularan kau semua nanti gitu. Itu buat kalian semua yang menonton recovery COVID. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dan buat kalian yang mau beli jaketku di Epidemic, bisa ke Komponen Manajemen atau cek ke link Tokopedia-nya. Support lokal pride teman saya, Bandung, Des.